Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali di Kuningan Podcast dan sekarang saya bersama Bapak Surahman di kantor Kepala Badan Pertanahan Nasional Kuningan. Nah, sekarang nih Wilujeng Enjing ya Pak? Wilujeng Enjing Sampurasun. Sampurasun, maaf nih ganggu Ya, pagi-pagi. mangga. Dan kita nih sekarang lagi pengen ngomongin soal sertifikat pertanahan nih Pak yang sekarang tuh kemarin kan sempat di-boomingkan ya Pak yang soal PTSL itu tuh. Ya. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan di medsos. Waktu kemarin beritanya itu ada, terus banyak yang nanya ini sebenarnya ribet nggak sih? Terus kan Pak Surahman sempat menjawab silahkan, dan sekarang itu serba online dan semuanya juga serba digital. Oke. Gimana Pak sekarang perkembangannya Ya, Pak? terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampurasun untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan atau dimanapun berada dengan Kuningan Podcast ya. Kuningan Podcast, Mbak Andin serta seluruh kru dari Kuningan Podcast. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bersilaturahim dalam momen yang sangat ditunggu-tunggu dan momen yang sangat tepat. Ini adalah kantor pertanahan Kabupaten Kuningan dari kepanjangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Nama saya Surahman, perkenalkan dulu. Asli nama ti Sunda ti Majalengka. Cuma pindah dari Bengkulu ya. Bengkulu 4 tahun dari 2017 sampai 2021. Alhamdulillah sudah mencicipi masakan apa ya namanya tuh, duren itu, lempok duren. Gitu. Kalau duren di sini es duren. Iya, lempok duren. Tadi yang ditanyakan tentang PTSL. PTSL itu hanya salah satu bagian dari proyek strategis nasional yang ada di Kementerian ATR BPN atau di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan. Jadi proyek strategis nasional yang disingkat PSN. Itu kenapa disebut PSN? Karena program-program yang ada di kantor pertanahan ini adalah untuk pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID ya. Dan cita-cita dari pemerintah sekarang tidak ada satu jengkal tanah pun di tahun 2025 ini yang belum terpetakan, terukur. Ya. Kemudian program atau proyek strategis nasional apalagi yang ada di BPN selain PTSL, yaitu sertifikasi lintas sektor. Artinya sertifikasi pelaku usaha UMKM sebanyak 500 bidang, kemudian pelaku usaha pembudidaya ikan sebanyak 200 bidang. Selain itu juga ada program akses reforma agraria. Nah ini rumah besarnya itu kan reforma agraria nih sedang digalakkan oleh pemerintah mengenai pertanahan dan agraria. Di dalam reforma agraria ini ada dua bagian yang sangat penting. Yang pertama adalah legalisasi aset, yaitu sertifikasi. Yang kedua legalisasi akses reform. Akses reform tadi aset reform, ini akses reform. Yaitu bagaimana sertifikat ini berguna untuk masyarakat, di samping untuk menciptakan kepastian hukum, juga dapat meningkatkan perekonomian taraf hidup masyarakat di Kabupaten Kuningan, yaitu dengan adanya pendampingan dan akses perbankan, meningkatkan modal usaha dan sebagainya. Nah, akses reform ini sekarang sedang bergerak di 3 desa pendampingan, dan kami juga melakukan kolaborasi dengan SKPD sesuai dengan usaha-usaha masyarakat. Misalnya ada yang usaha peternakan berarti dengan Dinas Perikanan dan Peternakan. Kemudian ada usaha tentang pertanian dengan Dinas Pertanian, ada usaha tentang makanan khas ya. Makanan khas juga itu dengan Dinas Perindustrian atau UMKM. Di samping dari mulai pendampingan pada saat permodalan, kemudian pengolahan, produksi dan pemasaran juga didampingi ya. Nah itu sudah dibiayai oleh APBN. Kembali kita ke PTSL, bahwa PTSL ini kepanjangan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ya, pendaftaran tanah sistematis lengkap ini adalah pendaftaran tanah yang secara menyeluruh dari desa demi desa ya. Jadi inisiatifnya adalah inisiatif pemerintah. Jadi masyarakat yang ingin PTSL tinggal datang saja ke kepala desa untuk menyampaikan surat ke kami
bahwa masyarakatnya berminat untuk ikut PTSL. Oleh kami nanti akan diseleksi baik dari segi teknis maupun dari segi yuridisnya. Karena PTSL ini yang namanya lengkap juga memang harus lengkap ya. Artinya tidak ada satu jengkal tanah pun yang ditinggalkan untuk tidak diukur dan disertifikatkan. Semuanya baik itu kaya, miskin, luas, sempit tanahnya, kemudian mau punya 1, punya 2, punya 3, silahkan sertifikatkan. Dan ke BPN-nya tidak ada biaya. Yang ada biaya itu adalah biaya persiapan PTSL, yaitu untuk panitia desa. Jadi sekali lagi untuk panitia desa ini biayanya 150.000. Tidak ada Rp1 pun untuk BPN karena BPN sudah dibiayai oleh APBN. Nah saat ini kami dibebani target 75.520 bidang sertifikat ya yang akan disertifikatkan, kemudian pengukurannya 66.800-an. Saya persisnya tidak hafal, sekitar 66.800. Nah bisa dibayangkan bahwa setiap tahun kami itu hanya bisa memproduksi 5.000 kalau tidak ada PTSL ini. Nah sekarang dibebani target 75.000. Nah berarti ribuan kali lipat ya. 75.000 Ya, 1 tahun. 1 tahun 75.000 dengan SDM yang tetap dan sebagainya. Akhirnya kami melakukan kolaborasi dengan teman-teman Babinsa, dengan Kodim 0615 Kuningan, kemudian kolaborasi dengan aparat penegak hukum baik polisian maupun kejaksaan, sehingga betul-betul proyek strategis nasionalnya tidak boleh ada yang menggagalkan. 1 orang pun tidak boleh ada yang menggagalkan, dan ini betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat Kuningan. Apabila 75.000 sertifikat biaya yang sudah dikeluarkan dari Jakarta untuk Kuningan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Kuningan, ya ingin gitu ya. Sayang gitu, ini sudah digelontorkan dari APBN untuk masyarakat Kuningan. Dan terbukti pada tahun kemarin waktu saya datang bulan Agustus ke Kuningan, ternyata pencapaiannya sangat minim, dan akhirnya di akhir tahun dari 65.000 targetnya tahun kemarin itu baru hanya terserap 65%. Sehingga 35% ini tidak terserap, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Kuningan, dan uang kembali ke Jakarta. Nah ini uang ini dapat utang ya, bukan uang yang free. Jadi betul-betul masyarakat harus memanfaatkan, karena ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan apabila masyarakat sudah, pelaku usaha juga sudah jalan dengan baik dan sebagainya, ini kan akibat pandemi COVID ini memang dampaknya kan luar biasa, sehingga negara pun akan dapat income dari perpajakan, kemudian juga tingkat kemiskinan juga akan berkurang dan sebagainya. Nah itu PTSL ini saat ini tahun 2022 bergerak di 50 desa. 50 desa dan 49 desa, 1 kelurahan, jadi 50 totalnya. Jadi dengan adanya penyuluhan yang sangat masif dari kami, memang saya sangat bersyukur bahwa masyarakat Kuningan ini, siapa sih yang tidak kenal dengan namanya benda PTSL atau binatang PTSL itu. Mereka tahu semua bahwa ada sertifikasi massal. Tapi di lain pihak kami pun sedih karena kenapa? Kuota yang kami punya hanya 75.000, sedangkan bidang tanah yang ada di Kuningan ini ada hampir 900.000 yang sudah sertifikat, hampir 300.000, 290 sekian. Nah, 600.000 ini belum sertifikat. Nah, inilah yang menjadi lahan kami dalam PTSL ini, supaya dari 600.000 ini disertifikatkan semua. Yang melalui PTSL itu, yang tidak boleh ikut PTSL hanya badan hukum dan warga negara asing. Ya, badan hukum misalnya PT, perumahan dan sebagainya nggak boleh ikut PTSL. Ini khusus untuk perorangan, dan perorangan pun tidak lihat itu kaya, miskin dan sebagainya. Selain itu juga perlu diingat bahwa pemerintah daerah dipimpin Pak Acep ini, khusus untuk PTSL ini banyak kemudahan dari segi persyaratan, kemudian dari perpajakan. Nah, perpajakan ini kan kewenangan pemerintah daerah. Nah, Pak Acep ini, Pak Bupati ini sudah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Jadi yang biasanya 5% dari
nilai transaksi atau harga tertinggi itu sekarang dibebaskan khusus untuk PTSL, jadi Rp0. Ya, saya sangat mengapresiasi dan kementerian juga mengapresiasi kepada Pak Bupati yang telah membebaskan biaya untuk BPHTB. Kemudian juga melalui Pak Acep ini juga ada, selain PTSL, ada sertifikasi roti lahu sekitar 9.000 bidang lebih. Jadi rumah-rumah yang tidak layak huni itu akan disertifikatkan melalui APBD. Kemudian ada sertifikasi rumah anak yatim korban COVID-19 itu melalui dinas sosial, itu sekitar 240-an. Jadi semua melalui dinas sosial. Ya alhamdulillah, Kemenag juga ada sertifikasi tanah-tanah wakaf. Ya. Tapi sepanjang itu di lokasi PTSL, bidang tanahnya itu akan diselesaikan melalui PTSL. Termasuk juga sertifikasi aset pemerintah daerah sejumlah 150 bidang yang akan kami sertifikatkan. Bisa bayangkan teman-teman sekalian bahwa di BPN ini tidak mungkin bisa diselesaikan dalam jam kerja. Kalau Bapak Ibu lewat ke BPN jam 8-9 malam masih ramai ini yang bekerja, termasuk Sabtu Minggu. Yang mudah-mudahan kami juga diberikan kesehatan semua. Itu mungkin untuk sementara, barangkali ada hal yang mau ditanyakan lagi silahkan. Pak, berarti kan ini kesempatan besar ya buat masyarakat Kuningan karena begitu banyak dari ratusan ribu dan cuman hanya tadi Bapak bilang 75.000 yang diberikan, berarti kan terus pencapaian sekarang belum mencapai angka 10.000 kan ya Pak? Saat ini sudah mau akhir Maret, target kita memang 15%. 15% sudah selesai, dan alhamdulillah pemberkasan saat ini sudah di angka 70% ya, karena Pak Acep sangat menekankan Pak Bupati bulan Mei ini tuntas. Bulan Mei ini tuntas. Jadi terhadap desa-desa yang terkena PTSL sebanyak 50, ini mohon untuk betul-betul memanfaatkan, karena dari 360 desa kelurahan ya kalau nggak salah Kuningan ini, baru cuma 50 tahun ini yang dapat PTSL. Jadi berbahagialah masyarakat yang terkena PTSL, karena di kami masih numpuk ya pengajuan proposal yang belum bisa kami penuhi. Kami juga mohon maaf kepada para kepala desa, Pak Lurah dan masyarakat Kabupaten Kuningan, kami tidak memenuhi keinginan semua masyarakat karena memang kuotanya terbatas, anggaran juga terbatas. Mudah-mudahan di kesempatan yang tahun-tahun mendatang akan lebih besar lagi target yang dibebankan kepada kami dan untuk masyarakat Kuningan. Nah Pak, dari PTSL sendiri kan tadi untuk mensejahterakan masyarakat nih Pak, seperti dalam hal apa nih Pak, misal contoh ekonomi atau dalam hal apa gitu? Akses perbankan ini kan yang tidak gunanya yang bukan sertifikat itu kan hanya BRI unit melalui KUR. Ya, tapi kan perbankan lainnya kan harus melalui sertifikat. Jadi sertifikat ini tidak hanya melulu masalah kesejahteraan, tapi ketenangan, kepastian hukum, tidak meninggalkan warisan yang tidak jelas kepada anak cucu kita, sengketa pertanahan. Nah, jadi untuk meningkatkan kesejahteraannya ini adalah ya tadi kita ada akses reforma, program akses reforma pendampingan. Jadi sertifikat ini kan bisa diagunkan untuk menambah permodalan ke lembaga perbankan. Nah kalau sudah sertifikat, itu lembaga perbankan pun akan lebih mudah lagi untuk memberikan bantuan permodalan. Nah itulah makanya PTSL ini salah satu program proyek strategis nasional yang tidak boleh ada gagal dan sebagainya, karena ini betul-betul menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Termasuk kayak misal kalau di desa-desa kan masih Lester C nih, nah segera di PTSL kan ya? Ya harus, kalau misalnya desanya memang oleh saya ditetapkan sebagai lokasi PTSL, karena harus ditetapkan dulu oleh kepala kantor. Ada berapa lokasi tuh Pak di Kuningan? 50 tadi. 50 berarti. Untuk tahun ini 50. Termasuk kota, daerah kota? Ada satu kelurahan. Jangan lupa like dan subscribe untuk YouTube-nya. Termasuk YouTube Kantah Kuningan. BPN Kuningan lah, boleh. Jadi kamu bisa langsung aja nih linknya di sini di bawah
Nanti bisa dilihat langsung di live. Jadi bisa lebih jelasnya termasuk program-programnya seperti apa, kamu bisa langsung lihat di YouTube-nya di situ. Ada juga di program-program Kantah Kuningan itu ada di YouTube-nya, silahkan dilihat ada jumlah-jumlahnya dan sebagainya, berapa pengukuran, berapa sertifikasi, berapa rutilahu dan sebagainya. Untuk IG-nya apa Pak? IG-nya? Sama, semua sama, Kantah Kuningan, Kantah Kuningan Jadi langsung dengan di-follow BPN aja, Kuningan juga teman-teman. bisa. Juga jangan lupa follow. Ada IG, ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube, kami semua medsos dan teman-teman sekalian juga boleh kalau ada permasalahan tentang pertanahan silahkan DM atau langsung di ini juga di YouTube medsos kita juga dipersilahkan. Dan juga layanan WhatsApp juga ada di 08 13 13 76 27 72. Nah, itu. 08 13 13 76 27 72. Insya Allah Mimin akan siap membantu Anda. Iya, siap. Miminnya pasti ngebales nih. 24 jam. 24 jam tuh. Kan Sabtu Minggu juga masih buka ya Pak ya? 24 jam. Bahkan kami ada beberapa layanan inovatif kami ya. Contoh, Jennifer. Apa tuh Jennifer? Kalau di sini terkenalnya sama jeruk nipis. Ini punya Pak Devan kalau Jennifer. Tapi oleh Pak Devan. oleh kami kami di endorse oleh Pak Devan, alhamdulillah. Jadi jendela informasi pertanahan. Jennifer jendela. Kemudian ada juga lagi Kupat Kuningan, bukan Kupat Mairoh ya? Bukan. Kupat Kuningan. Apa itu? Kuantar sertifikat sewilayah Kuningan. Yes, jadi kamu bisa lihat di kupatnya, jadi kuantar sertifikat. Ada semua di YouTube. Jadi kalau tapi belum semuanya kami layani. Ini prioritas untuk disabel, lansia atau yang alamatnya jauh dari pusat pemerintahan. Contoh lah di Cibimbing atau di Subang dan sebagainya kita antar. Kemudian ada juga lari sehat. Ini ilmu cocokologi semua nih. Ya. Lari sehat itu layanan sehari sertifikat akad tanah. Kemudian ada lari sehat tuh yang tadi ditanyakan, ada layanan sehari sertifikat akad tanah. Jadi ada beberapa layanan seperti roya atau penghapusan hak tanggungan, kemudian peningkatan hak, penurunan hak, kemudian SKPT dan sebagainya. Kami bisa selesaikan dalam 1 hari. Daftarnya sampai jam 10 pagi, nanti sore kita selesai. Jadi jam 8 sampai jam 10 dibuka pendaftaran. Ya kami kan harus bekerja. Jadi berikan kami kesempatan, nanti jam 2, jam 3 sudah bisa selesai. Keren. Jadi bukan cuma potong celana aja yang langsung selesai. Langsung selesai. Hari juga langsung nih, keren. Ada lagi SMS delivery. Jadi SMS delivery ini bahasa mesin. Jadi langsung apabila permohonan Mbak Andin nih, kalau misalnya melakukan permohonan sertifikat di sini, begitu selesai dia akan terkirim secara real time SMS dengan sender BPN Kuningan, kata-katanya permohonan Anda nomor berkas sekian sudah selesai, silahkan ambil di loket pelayanan. Jadi Mbak Andin nggak usah nanya-nanya udah selesai atau belum, tunggu aja SMS dari kami kalau udah selesai, atau bisa dimonitor di dalam Sentuh Tanahku, tinggal download aja. Download itu apa ya? Unduh. Sok hese unduh. Diunduh di Google Play atau di App Store, silahkan. Tergantung handphonenya, ada yang pakai Android, ada yang pakai iOS, silahkan. Ya. Sentuh Tanahku tuh tinggal ketik nomor berkas, dia akan lacak. Oh ini sedang pengukuran, oh ini sedang saya misalnya di kepala kantor ini nggak selesai gitu. Jadi pengen tahu, ngecek aja langsung ke situ ya Pak? Ya, silakan, seluruh Indonesia itu. Wis, keren. Ya. Inovatif, terus teman-teman sekarang udah semuanya mudah, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe Kuningan Religi, juga bisa kamu dengerin dan di share. Anchor dan share. Nah, di Anchornya Kuningan Podcast. Nah, kalau misalnya pengen tahu beritanya, baca aja deh kuninganreligi.com ya. Oke, terima kasih Pak Surahman. Masih ada pertanyaan lain? Apa? Boleh, silakan. BPN ini sedang menuju proyek proses digitalisasi. Jadi roadmap BPN ini dari mulai 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 2021 dan 22 itu persiapan menuju elektronik, tahapan elektronik. Ya.
Nah ini sambil alih media dari analog ke digital. Jadi di arsip ini semua buku tanah, surat ukur dan sebagainya sedang di-scan, dialih mediakan. Jadi sertifikat yang beredar di masyarakat ada sertifikat salinan. Aslinya ini ada di sini. Di gudang arsip gitu. Nah, sekarang sedang digitalkan sehingga semua kita akan menuju ke 2025 ini adalah institusi yang berstandar dunia. Nah, saat ini juga sudah mulai cashless dalam pembayaran dan sebagainya. Kemudian juga nanti akan menuju ke blockchain pembayarannya ya. Kalau tidak tahu tentang blockchain silahkan googling aja. Nah, blockchain itu ya, kalau Mbak Andin sekarang ke supermarket atau ke mall membeli baju, kemudian mau bayar tidak cash tapi pakai kartu. Kartunya ini kan tergantung kartu apa? Apakah BRI, Mandiri, atau Master, atau Citibank dan sebagainya. Berarti tergantung kepada providernya. Kalau dengan blockchain itu tidak tergantung provider, peer to peer jadi langsung. Ya, iya dong, jadi, harus berubah dong. Berubah sekarang jadi kayak udah memang era 5.0 tuh iya. Handphone pun harus sudah level. Aduh seru yang banget. Sudah 5G dong. Seru banget obrolan kali ini teman-teman. Insya Allah nanti kalau misalnya ada kesempatan waktu Pak bisa ngobrol lagi lebih dalam tentang yang lainnya, program-program yang lainnya. Teman-teman terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan podcast kami bersama kantor ATR BPN Kabupaten Kuningan. Sampai jumpa di video dan podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.